Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina wa nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Teman-temanku dimanapun kalian berada, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah dengan berbagai kenikmatan yang telah Allah berikan. Mudah-mudahan dengan nikmat itu senantiasa menyadarkan diri kita untuk terus mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya. Semoga kita selalu patuh dan taat terhadap ajaran agamanya sampai akhir zaman. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang menjadi besar dengan niat yang benar. Abdullah bin Mubarak pernah berkata, betapa banyak amalan yang remeh menjadi besar gara-gara niat, dan juga berapa banyak amalan yang besar menjadi remeh hanya karena niat. Jangan-jangan prestasi yang kita punya sirna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya karena didasari dengan niat yang tidak benar, tidak dibingkai dengan keikhlasan, dan juga jauh dari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti 3 kisah orang penting yang diseret ke dalam api neraka karena salah niat, padahal mereka adalah tokoh-tokoh yang sangat prestatif yang berpengaruh di tengah kaumnya. Mereka adalah motor penggerak masyarakat yang sangat berperan dan juga berpengaruh dalam mengubah kondisi masyarakat. Mereka adalah yang pertama, orang alim yang banyak ilmunya; yang kedua, orang dermawan yang banyak dermanya; yang ketiga, mujahid, yaitu orang yang gemar berjihad. Ketiga golongan ini sudah diperingatkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya. Yang pertama kali dibakar di dalam api neraka pada hari kiamat adalah 3 golongan, yaitu orang alim, mujahid, dan dermawan. Adapun orang alim, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatanginya dan menanyainya. Kemudian dia ditanya, apa yang telah kau perbuat di dunia? Maka dia menjawab, sesungguhnya aku menuntut ilmu di jalan-Mu ya Allah, kemudian aku mengamalkan ilmu itu hanya untuk mencari keridhaan-Mu. Maka dikatakan kepadanya, engkau dusta. Sebenarnya engkau mencari ilmu hanya untuk disebut sebagai seorang yang alim. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat penjaga neraka untuk menyeretnya. Maka dilemparkanlah ia ke dalam api neraka. Kemudian yang kedua, didatangkan seseorang yang dermawan. Maka dikatakan kepadanya atau ditanyakan kepadanya, apa yang telah engkau perbuat di dunia ini? Maka dia menjawab, sesungguhnya aku mencari harta yang halal dan menginfakkannya di jalan-Mu ya Allah. Kemudian dikatakan kepadanya, engkau dusta, bahwasanya engkau mencari harta, menginfakkan harta hanya untuk disebut sebagai seseorang yang dermawan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat penjaga neraka untuk menyeretnya, maka dilemparkanlah ia ke dalam api neraka. Kemudian yang ketiga adalah orang mujahid. Ditanya dia, apa yang telah engkau perbuat di dunia? Maka dia menjawab, aku berperang di jalan-Mu ya Allah sehingga aku mati terbunuh. Maka dikatakan kepadanya, kau dusta, sesungguhnya engkau berperang hanya untuk disebut sebagai seseorang pemberani. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat penjaga neraka untuk menyeretnya. Maka dilemparkanlah ia ke dalam api neraka. Nah, para ulama dalam hadis ini sangat luar biasa sekali dalam menyikapi hadis ini. Dan kenapa sih hadis ini menjadikan hadis yang utama dibahas? Nah, tentunya bukan tanpa maksud dan tujuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, sungguhnya sholatku, ibadahku, dan hidup dan matiku semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri. Quran Surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Nah, kita lanjut kepada pembahasan. Niat yang benar menjadi amal yang besar. Nah, hadis niat ini masuk ke dalam 70 bab dalam bab fikih. Mengapa? Karena niat ini sangat menentukan sekali kualitas amal. Nah, apakah niat itu menjadi amal ketaatan atau merosot nilainya menjadi kemaksiatan? Semua itu tergantung kepada niat atau kembali kepada niatnya. Nah, kemudian niat juga memiliki beberapa fungsi dan arti yang berdampak kepada bernilai tidaknya suatu amal. Nah, fungsi niat yang pertama adalah menyempurnakan. Nah, tanpa niat yang jelas, maka tidak sempurna amal itu dan tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama menegaskan
innamal amalu binniyat. Nah, maksudnya adalah sebagai innama tamalul amal. Nah, artinya sesungguhnya sempurna amal itu dengan niat. Nah, inilah yang menjadi dasar paling utama. Dan bahwasanya niat juga masuk ke dalam atau bagian dari rukun ibadah. Nah, berarti tidak ada ibadah tanpa adanya niat. Kemudian yang kedua adalah mengubah. Nah, niat yang buruk ini bisa mengubah amal yang baik menjadi buruk. Misalnya sedekah dan infak adalah amal baik, tapi jika dilakukan dengan pamrih tertentu seperti kedudukan, jabatan, dan popularitas, maka menjadi gugur nilainya. Tapi tidak berlaku sebaliknya. Misalnya tidak bisa mengubah keburukan menjadi kebaikan. Karena ada kaidah yang mengatakan al-ghayah la tubariru al-wasilah. Artinya tujuan yang baik tidak menghalalkan segala cara. Artinya tujuan yang baik diperoleh dengan cara yang baik. Kemudian yang ketiga adalah menguatkan. Dengan niat, maka kita akan menguatkan amal kita, menguatkan jiwa kita. Kita ambil contoh misalnya lapar. Jika tidak diniatkan dengan berpuasa, maka jiwa akan gelisah. Bagaimana caranya dia memenuhi kebutuhan perutnya. Tetapi jika dia berniat untuk berpuasa, maka insya Allah akan mudahkan dia dan menguatkan dia atas apa yang dia niatkan. Kemudian yang keempat adalah menjadikan. Dengan niat, yang buruk atau salah bisa menjadikan yang halal menjadi yang haram. Contohnya seseorang melakukan kebaikan dengan tujuan yang salah, atau seseorang membangun masjid dengan tujuan yang salah, maka dia akan mendapatkan dosa. Seperti yang dikatakan Fudal bin Iyad, beramal karena manusia adalah syirik, meninggalkan amal karena manusia adalah riya. Dan keikhlasan adalah ketika kamu selamat di antara keduanya. Kita ambil contoh misalnya minum. Tentu minum ini adalah kebutuhan setiap manusia. Nah, kalau hanya sekedar minum, jangankan Anda, gitu kan. Orang kafir juga minum, orang yang tidak beriman juga minum. Tetapi karena kita orang beriman, maka kita harus beda dengan mereka. Contohnya, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara kita niatkan untuk beribadah. Kita minum, niatkan untuk ibadah. Misalnya dengan membaca basmalah. Nah, dengan kita melakukan itu, maka kita akan mendapatkan dua keuntungan pada saat itu. Yang pertama, rasa haus kita hilang. Kemudian yang kedua, kalimat bismillah yang kita ucapkan itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.